Perkenalkan, saya Ricardo Sinulinga dengan NIM 2005-12-04-078, berasal dari Prodi S1 Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah internet pada mata kuliah jaringan komputer. Pada kesempatan kali ini, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada pengertian internet, yang kedua ada sejarah awal internet, ketiga ada lini masa perkembangan internet itu sendiri, dan yang terakhir ada sejarah dan perkembangan internet di Indonesia. Pengertian internet. Berikut pengertian internet menurut beberapa sumber. Yang pertama, internet itu sendiri berasal dari yang saya kutip sendiri dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Kemudian ada menurut pandangan Trier Haywood, pada tahun 1996 internet sendiri adalah istilah teknologi yang muncul mulanya pada akhir tahun 60-an, yaitu pada saat United States Department of Defense (DoD) memerlukan suatu standar baru dalam melakukan komunikasi internet working. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sejarah awal internet. Sejarah awal internet yang pertama ada Uni Soviet meluncurkan wahana luar angkasa mereka yang bernama Sputnik pertama, yang nanti kita kenal sebagai salah satu satelit pertama yang mengorbit bumi. Dan satelit ini sendiri diluncurkan pada tanggal 4 Oktober tahun 1957 di Cosmodrome Baiknopol, RSS Kazakhstan, yang pada saat ini kita kenal sebagai negara Kazakhstan. Kemudian ada DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, merupakan agensi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang memiliki wewenang untuk mengembangkan teknologi baru yang digunakan oleh militer. Pada tahun 1969, mereka melakukan suatu proyek yang bernama ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, yang tujuannya itu sendiri untuk mendemonstrasikan penggunaan hardware dan software komputer yang menggunakan komputer berbasis Unix untuk melakukan komunikasi jarak jauh menggunakan saluran telepon. Namun sebelum proyek ARPANET itu dimulai, ada proyek yang bernama SAGE, Semi-Automatic Ground Environment, yang digunakan untuk melacak keberadaan pesawat musuh yang masuk dengan kapasitas sekitar 400 pesawat. Sehingga SAGE ini sendiri dapat melacak 400 pesawat yang pada saat masuk ke daerah militer mereka, dan juga SAGE ini sendiri dapat digunakan untuk mengkoordinasikan respon di militer itu sendiri. ARPA atau ARPANET itu sendiri merupakan cikal bakal dari hubungan jarak jauh dari 16 universitas. Bisa kita lihat sendiri dengan peta topologi ini. Ada 16 universitas yang terbangun dengan nilai proyek sekitar 1 juta US dollar. Dan sekedar pengetahuan, ARPANET ini sendiri merupakan akar dari WWW atau yang bisa kita kenal sebagai World Wide Web. Selanjutnya kita masuk ke dalam lini masa perkembangan internet. Berikut runtutan waktu perkembangan internet. Maaf, yang pertama ini di layar tertulis 1968 yang seharusnya menjadi tahun 1958. Pada tahun 1958 ini sendiri ARPA itu dibentuk. Pada tahun 61 muncul suatu prinsip transfer data di dalam suatu jaringan komputer. Di tahun 65, dua buah komputer yang terpisah oleh jarak jauh akhirnya dapat terhubung. ARPA meluncurkan suatu proyek jaringan komputer yang diberi nama ARPANET pada tahun 1969. Konsep sistem surat menyurat elektronik atau bisa kita kenal sebagai email atau surat elektronik itu ditemukan pada tahun 1971. Di tahun 74, istilah internet atau internet working muncul.
Kemunculan Ethernet sebagai jaringan LAN pertama di tahun 1976. Ada protokol internet TCP/IP pertama kali muncul di tahun 1982. 1991 merupakan lahirnya World Wide Web. Yang ke-10 ada marketplace secara daring mulai terbentuk, kemunculan virtual bank, serta konsep advertise di internet sendiri tahun 1994. Konsep distribusi peer-to-peer dikenalkan di tahun 1999. Sekedar tambahan, di gambar sebelah kiri ada di tahun 2010 SSS menerima akses langsung terhadap internet, dan di tahun 2011 tercatat lebih dari 350 juta website ada di dalam internet. Kemudian kita masuk ke dalam sejarah dan perkembangan internet di Indonesia. Faktor 1988. Menurut lansiran dari website Bapak RMS Ibrahim, beliau merupakan salah satu bagian dari paguyuban network di Indonesia. Pada faktor 1988 ini dikenal sebagai faktor 88, yang di dalamnya itu banyak membahas tentang perkembangan teknologi informasi, perbankan, dan lain sebagainya. Di tanggal 8 Mei tahun 1992 berlangsung suatu pertemuan informal di gedung A Fasilkom Universitas Indonesia, yang nantinya kelompok ini dikenal sebagai Paguyuban Network Indonesia, yang dihadiri oleh beberapa pihak dari LAPAN, STT Telkom, BPPT, dan Fakultas Teknik UI. Kegiatan ini bersifat informal, namun ada beberapa hasil dari pertemuan ini. Yang pertama ada link UCP antara BPPT dan UI di Salembang. Ada link radio 407 MHz antara UI Depok dan LAPAN yang ada di Rancabungur, Bogor. Yang terakhir ada menyambung link radio 139 MHz antara LAPAN yang ada di Rancabungur, Bogor dengan ITB. Jauh sebelum itu, dengan bermodal pesawat radio SSI dengan kode name Kenworth S430 milik Harya Sudi Pratama dan komputer Apple II milik Ono W. Purbo Y1DAF serta belasan anak muda ITB seperti Harya, Chandra, dan Suryono Adi Sumarta berguru pada senior amatir radio seperti Robi Subikto, almarhum Ahmad Zaini, dan Yos. Melalui band amatir radio 40 meter atau 7 MHz, mereka mulai mendiskusikan teknik membangun suatu jaringan komputer dengan radio menggunakan teknologi radio paket. Perkembangan surat menyurat elektronik atau biasa kita kenal email itu di tahun 1989 sampai di tahun 1990-an. Pada kala itu mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri yang mulai membangun tempat diskusi di internet. Salah satu tempat diskusi tersebut adalah bisa kita kenal sebagai alamat email indonesia@janus.berkeley.edu. Kolam mailing di sini ternyata sangat berkembang dari sebuah mailing list legendaris di Janus, dan akhirnya menjadi sangat banyak sekali mailing list di Indonesia, terutama di host oleh server di ITB dan egroup.com. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas di internet Indonesia. Dengan adanya di internet di Indonesia pada tahun 1993, tahun 1994, dan kepulangan mahasiswa-mahasiswa tadi yang belajar di luar negeri kembali ke Indonesia, mailing list ini terus bertahap berkembang di Indonesia. 2 buah komputer Pentium 2 di ITB yang merupakan sumbangan dari alumni ITB itu sendiri telah menyumbangkan banyak jasa untuk pembentukan awal komunitas maya di Indonesia, sehingga jumlahnya mencapai ratusan mailing list. Beberapa mailing list yang bertahan di ITB sampai hari ini adalah itb@itb.ac.id serta dosen@itb.ac.id. Selanjutnya, ISP yang pertama kali di Indonesia adalah Internet, beroperasi penuh menjelang tahun 1994.
Di tahun ini juga mulai beroperasi PT Indo Internet atau Indonet yang dipimpin secara part-time oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama yang Indonesia pada awalnya memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Fakta. Namun, pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang celah bisnis internet dan masih sedikit sekali penggunaan internet di Indonesia, karena pada saat itu hanya beberapa kalangan terpelajar yang hanya mengenal tentang internet. Sambungan awal internet itu sendiri juga menggunakan konsep dial-up oleh Indonet, sebuah langkah yang cukup nekat barangkali karena pada saat itu dial-up oleh Indonet ini ada menggunakan pihak Postel itu sendiri, dan lokasinya lokasi awal dari Indonet itu sendiri berada di daerah Rawamangun di kompleks dosen UI. Kebetulan ayah Sanjaya ini sendiri merupakan dosen UI, jadi ia memiliki privilege untuk bisa mengembangkan dial-up internet. ISP yang tidak lama menyusul Indonet adalah Ratnet. Bisa kita lihat juga di gambar yang di sebelah kiri, ini adalah beberapa ISP awal yang pertama kali muncul di Indonesia. Bisa kita lihat juga di sini ada itb8.go.id, ada itbgateway.itb.ac.id, ada hme.itb.ac.id, ada gopet hme.itb.ac.id, ada gw.crtb.ac.id. Jadi banyak sekali ISP yang muncul ini, dan awalnya itu dimulai dari ITB. Baik, mungkin itu saja presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata, kekurangan informasi, bahkan penulisan beberapa sumber-sumber, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.